warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan menyiapkan? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, kita melakukan pembiasaan seperti biasa ya. Ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Lovita. Oke, maju Lovita. Semuanya berdiri ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kaulah jiwanya, bantulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Pembiasaan yang kedua itu ya, menghafalkan surat pendek. Ayo bareng-bareng surat yang mau dihafalkan, surat Atin ya? Oke, ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hadal amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du-biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Yang selanjutnya, apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Adwa Fajri Ananda. Putra Setiawan. Restu Aji Saputra. Adib Aska Putra. Ahmad Habib Al-Fatir. Alifa Dwi Nur Aini. Hafiz Fatih Arizki. Kaina Adifa Quinsa. Lufita. Ira Febriana. Ya, anak-anak hadir semua ya. Lengkap. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita tes fokus terlebih dahulu. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, kalian udah mulai fokus. Ibu lakukan lagi 2 kali lagi. Coba tepuk siang. Oke, Restu nggak fokus. Siang itu ada berapa? 2. Oke. Tepuk sore. Tepuk pagi. Oke. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Oke, udah mulai fokus. Ayo lanjutkan kita ke pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif ya. Nih, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi kalimat efektif dan tidak efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, membuat kalimat efektif sendiri. Oke, lanjut. Nah, tahukah kalian setiap hari kalian menggunakan kalimat untuk berbicara atau menulis? Tapi tidak semua kalimat yang mudah dipahami. Ada kalimat yang disebut kalimat efektif dan tidak efektif. Ada yang bisa menyebutkan kalimat efektif itu apa? Coba. Nah, Lufita. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Oke, kalimat tidak efektif. Nada apa? Tidak bertele-tele. Oke. Terima kasih partisipasinya. Nah, dilanjutkan. Jelaskan sedikit apa itu kalimat efektif ya. Kalimat efektif dan tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Itu bisa dilihat di layar bahwasanya kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Oke? Bisa? Kayak ibu pergi ke pasar langsung. Itu nggak ada ibu pergi ke pasar bersama dia, itu pergi ke pasar bersama dia, diulang-ulang lagi, itu namanya tidak
efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Oke, lanjut. Apa itu kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang bertele-tele atau tidak jelas. Contoh, ibu yang pergi ke pasar itu membeli sayuran di pasar itu juga. Itu banyak apanya? Banyak itu, banyak itu kan di pasar itu banyak membuang-buang kata. Itu kalau dibuat kalimat efektif menjadi bagaimana? Ibu pergi ke pasar. Ya, good Nada. Seperti itu ya. Nih ada ciri-ciri kalimat efektif. Ada subjek dan predikat. Oke. Yang pertama itu tidak boros kata. Itu pasti ya kalau kalimat efektif itu tidak boros kata. Menggunakan kata baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nanti anak-anak Ibu putarkan video yang berkaitan dengan kalimat efektif dan tidak efektif. Bisa anak-anak lihat ya. Video pembelajaran kita kali ini membahas tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Sebelum menyimak video pembelajaran, yuk kita pantun dulu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor-duakan. Hip hip hooray! Coba perhatikan percakapan antara Ica dan Adit. Jam tangan kamu yang antik itu mana, Dit? Ica bertanya. Lalu Adit menjawab, sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya amat sangat menyukainya. Namun, ada kebutuhan yang lebih penting. Apakah kalimat yang digunakan Ica dan Adit efektif? Percakapan antara Adit dan Ica tadi menggunakan kalimat efektif atau tidak ya? Benar, tidak. Kalimat tersebut tidak efektif. Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Jam tangan kamu yang antik itu mana, Dit? Kalimat ini tidak tepat karena menimbulkan multitafsir, sehingga ambigu atau memiliki makna lebih dari satu. Yang ditanya, jam kamu yang antik atau tangan kamu yang antik ya? Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Ya, jam tangan antik milik kamu itu mana, Dit? Kalimat ini efektif, tepat, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan makna ganda. Adit menjawab, sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya amat sangat menyukainya. Namun, ada kebutuhan yang lebih penting. Apakah kalimat yang digunakan Adit efektif? Ya, tidak. Kalimatnya tidak hemat kata, menggunakan bentuk kata jamak. Amat, sangat. Keduanya mengandung arti yang sama, sehingga kalimatnya tidak efektif. Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya sangat menyukainya. Namun ada kebutuhan yang lebih penting. Coba. Sekarang kita latihan. Di layar sudah tertera jelas. Pilih kalimat yang efektif. Coba anak-anak ditulis di lembar buku kalian itu. Mana yang kalimat yang efektif dan mana yang tidak efektif. Ayo sekarang ditulis di bukunya. Bu lihat Restu. Coba sebutkan Restu kalimat yang efektif yang mana? Saya membeli sayur segar dan murah. Nah, oke. Itu kalimat apa?
kalimat yang efektif. Oke, pintar. Ira, kalimat yang tidak efektif yang mana? Saya pergi ke pasar untuk membeli sayur yang segar dan enak dan murah. Bisa ya, bisa membedakan ya. Mana yang efektif dan yang tidak bisa ya. Kalau yang A itu boros katanya di mana? Ada banyak. Oh, dan. Oke. Oke, udah. Sekarang ayo coba buat sendiri. Buat 3 kalimat efektif di buku tulismu. Gunakan subjek dan predikat yang jelas serta kata yang tidak boros. Sekarang anak-anak menulis 3 kalimat efektif dan 3 kalimat yang tidak efektif. Bisa? Bisa. Ibu dampingi. Nanti Ibu lihat benar apa enggaknya. Ayo. Restu kepalanya. Diingat bahwa di kalimat efektif itu harus jelas. Kalau kalimat yang tidak efektif itu bertele-tele. Kalau yang kalimat efektif itu jelas. Ibu pergi ke pasar. Putra pergi ke sekolah. Enggak. Kalimat tidak efektif contohnya, Putra pergi ke sekolah dengan temannya menggunakan sepeda motor, lalu dia pergi ke sekolah dengan Fatir dan temannya satu lagi. Itu tidak efektif karena banyak pengulangan. Oke, bisa? Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa diulangi belajar di rumah tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Dan persiapkan untuk pelajaran bahasa Indonesia yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.